Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, kita bertemu, bermuajahah, bertatap muka, merelakan waktu, menyediakan waktu, waktu untuk hadir di tengah-tengah acara kajian Grand Corporation bersama seluruh karyawan. Semoga kegiatan ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabiin, tabiut, tabiin serta generasi kaum muslimin yang senantiasa mencintai beliau, mengharapkan perjumpaan dengan beliau dan ittiba atau menjadi follower beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang sekali menyapa Anda semuanya yang hadir di sini, Mbak-mbak, Mas-mas, gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat. Semoga kesehatannya terjaga karena musimnya orang yang sakit. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Sudah level berarti sudah curhat. Ya. Curhat itu kadang ada yang semuanya diungkapkan, ada yang sebagian disimpan ya. Betul ya? Betul. Saat kapan kita curhat pol-polan, dilepaskan semuanya kepada orang yang tepat. Ya, kalau yang sudah punya suami biasanya ke suaminya. Kalau yang sudah punya istri ke istrinya. Kalau yang nggak punya suami, yang nggak punya istri, ke orang tua, ya, atau ke temennya, ya, betul ya. Temennya pun masih pilih-pilih kan ya, nggak semua teman harus mengetahui tentang aktivitas kepribadian kita. Oh, ada peserta terkecil ini ya, termuda ya. Alhamdulillah. Ya, usia berapa masnya? 6 tahun. Oke, Masya Allah. Baik, kalau kita ngomongin curhat, memang bagi sebagian orang mengungkapkan sesuatu yang menjadi problem hidupnya untuk disampaikan kepada orang lain yang tepat tadi, enak ya, enteng ya, gitu ya. Jadi apalagi kalau seandainya orang yang mendengar curhat kita itu ngasih solusi yang tepat. Nah, itu lebih menyenangkan dan melegakan hati, apalagi menenteramkan jiwa. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan coba sedikit mengulas tentang materi yang saya kasih judul dengan Life is Choice. Artinya apa kira-kira? Hidup adalah pilihan. Betul nggak? Kalau kehadiran kita di sini itu adalah pilihan kita. Betul? Pilihan atau paksaan sebenarnya? Mungkin ada sebagian orang dipaksa Ustaz karena kita pegawai sini Ustaz gitu ya. Kalaupun dipaksa, masih bisa milih ikut paksaan atau menolak paksaan. Betul ya? Betul. Jadi makanya ada sesuatu yang harus kita ungkap terkait dengan life is choice. Hidup itu adalah pilihan. Tidak hanya hadir di sini, kerja di sini, tapi ternyata ketika kita menjalani hidup ada banyak pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Pertanyaan saya adalah, ya, silakan yang baru datang mencari tempat kedudukan ya. Pilihan-pilihan yang kita ya pilih saat menjalani hidup kira-kira punya konsekuensi nggak? Punya ya? Ya, punya konsekuensi. Ada konsekuensi yang ringan, ada konsekuensi yang sedang, bahkan ada konsekuensi yang berat. Ada konsekuensi yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, dan lain sebagainya. Maka setiap rule dalam kehidupan ini ada konsekuensinya. Ya, kalau kita lihat teman-teman sekalian, ini gambar apa? Bebek ya. Kalau kita lihat karakter itik atau bebek di sini misalkan, jenisnya ini kayaknya jarang dijumpai di Indonesia ya. Kan kalau di Indonesia warnanya apa biasanya? Coklat ya, putih, abu-abu ada. Oke.
Orang muda, oh di chat itu berarti kalau orang muda di chat kalau orang muda hijau, biru itu di chat berarti ya. Oke, kita ngomongin hewan yang unik ini. Dia itu punya keunikan. Yang pertama terletak pada selaput kakinya, betul ya? Gunanya untuk apa? Benar. Kemudian yang kedua, lapisan tubuhnya, bulu-bulunya itu dilapisi dengan lemak. Sehingga kalau dia berada di air, iya, dia tidak basah dan lain sebagainya. Tapi ya saya tidak ngomongin tentang selaputnya saja, apalagi tentang kehebatan dia bisa tidak basah di dalam air. Yang ingin saya sampaikan adalah kebiasaan bebek atau itik. Kalau kita lihat orang lagi ngangon bebek atau itik ya, misalkan, kira-kira itu tertib gak mereka? Ya, betul ya. Jadi kalau ke kanan pemimpinnya, yang belakang ke kanan biasanya ya. Kalau kita lihat korelasikan dengan judul kita, life is choice, hidup itu adalah pilihan. Bebek yang depan ini bisa dikatakan pemimpinnya, betul? Betul. Yang belakang siapa? Pengikutnya, jamaahnya, followernya ya. Kalau pemimpinnya maju, maka anggotanya, jamaahnya juga maju. Kalau pemimpinnya ya itu belok kanan, kira-kira ikut nggak? Belok kanan, belok kiri, ikut belok kiri ya. Nggak peduli jalan, terabas saja sudah. Betul ya? Bahkan orang yang berada di jalan kadang harus berhenti ya, ngasih jalan bebek-bebek ini. Kalau kita tanya misalkan, Bek, yang belakang, ngapain kamu ngikut yang depan? Mohon maaf, Mas, saya karyawan baru, saya nggak tahu ya, ikut karyawan depan ya. Kalau bebek di belakangnya lagi ditanya, kenapa kamu kok ikut yang depan? Belok kanan, maju, maju. Mohon maaf, saya mahasiswa baru, saya belum tahu apa-apa. Nah, sama dalam hidup. Kalau saya korelasikan dengan kebiasaan hewan ini, banyak orang yang hanya sekedar ikut-ikutan, betul nggak? Ada nggak orang yang mengikuti gaya hidup orang lain? Dari segi apanya? Rambut, apa lagi? Gaya. Jalannya. Jalannya belum. Pakaiannya. Bisa nggak? Bisa ya. Potongan rambutnya, gaya bicaranya, ya. Dan kesukaannya atau hobinya. Itu biasanya saking dia hafalnya, seluk-beluknya, tanggal lahirnya, semuanya diikuti. Hafal betul. Ya. Luar biasa ini orang-orang ini ya. Jadi ada orang yang memilih untuk menjadi ya followers atau pengikut orang lain tanpa memperhatikan konsekuensi hidup yang ia pilih. Ini adalah sekedar permulaan teman-teman sekalian. Saya ingin tanya, ada sebuah ungkapan yang ingin saya sampaikan di depan ini, benar apa enggak? Kita yang sekarang adalah hasil pilihan dari masa lalu. Dan pilihan kita sekarang bisa mempengaruhi keadaan di masa yang akan datang. Betul apa enggak kira-kira? Betul? Betul ya? Berarti kondisi kita saat ini adalah cerminan perbuatan-perbuatan di masa yang lalu. Betul nggak? Betul. Dan apa yang akan kita jalani ke depan juga dipengaruhi dengan pilihan-pilihan kita sekarang. Betul ya? Berarti pernyataan ini ya? Betul. Sekarang saya mau tanya tebak-tebakan deh. Kalau sejak kecil ada anak yang suka mencuri atau mengambil uang sebagian kecil mungkin uang dari dompet orang tuanya, kira-kira ke depan akan mempengaruhi kepribadiannya nggak kira-kira? Ya, prediksinya jadi apa kira-kira? Maling, ya, maling, ya, koruptor, ya. Kalau perbuatan anak ini ya stabil terus gitu ya, mungkin nggak mereka itu kalau ketemu bohong? Mungkin nggak? Enggak kok, aku nggak ngambil ya itu. Mungkin nggak? Kalau dia sudah ketahuan salah, kemudian ada potensi bohong, ternyata dibiarin, nggak ada punishment dari bohongnya, mungkin nggak anak-anak seperti ini kemudian akan bohong-bohong lagi di masa yang akan datang? Betul? Ada kemungkinan? Ada. Maka tindakan dia ini akan mempengaruhi keadaan dia di masa yang akan datang. Contoh lagi, contoh lagi.
Di Jember, ada nggak anak seusia ini SD lah yang mencoba mulai merasakan enaknya rokok? Feelingnya di berita ada nggak kemungkinan? Atau ada di masyarakat kita? Bukan di Jember. Oh, berarti Jember aman ya? Oh, belum tentu juga ya. Kalau di Jawa Timur, kemungkinan ada nggak? Ada? Kalau di Indonesia, banyak. Sekarang saya tanya kembali, ini adalah pilihan dia untuk mencoba merokok. Bagi orang yang tidak terbiasa merokok, biasanya dia akan merasa batuk-batuk ya. Kalau pertama rokok. Setelah terbiasa kok nggak lama-lama nggak batuk-batuk, akhirnya coba lagi, coba lagi, coba lagi. Bisa jadi anak itu mencoba karena penasaran awalnya, atau karena ada paksaan dari temannya. Ya, bahkan rokok yang jatuh-jatuh itu dibersihkan, kemudian dinyalakan, kemudian dihisap. Kira-kira pilihan anak ini mencoba merokok saat usia kecil akan mempengaruhi keadaan dia di masa yang akan datang apa enggak? Betul nggak kira-kira? Ada berita ya di sosial media, ada anak yang mohon maaf ya, kecanduan untuk merokok. Jadi kalau dia tidak merokok dalam sehari, dia akan merasa nggak enak, marah-marah ke orang tuanya. Wah, ini bahaya ini. Ya, ini adalah pilihan hidup. Makanya kalau seandainya dalam hidup yang kita jalani, kita benar-benar paham konsekuensinya, maka kita akan bisa memilih mana yang akan kita lakukan, mana yang kita hindari. Contoh lain misalkan, yes. Taruhlah usia orang-orang ini 20 tahun ke atas, 20 sampai 3 tahun, 30 tahun misalkan. Rentang usia begitu. Keadaan mereka ini apakah dipengaruhi dengan perbuatan-perbuatan di masa lalunya? Ayo. Apakah pilihan-pilihan mereka saat ini dipengaruhi dengan pilihan-pilihan di hari-hari sebelumnya? Ayo, dipengaruhi atau enggak? Kenapa kok enggak? Baru ikut pertemanan apa bisa langsung berubah kayak gini? Ikuti lingkungan. Apakah mengikuti lingkungan itu butuh proses? Butuh? Misalkan saya langsung gabung gini, tiba-tiba langsung apa merubah pakaian saya? Butuh waktu nggak untuk mikir? Butuh waktu nggak untuk mikir? Butuh. Butuh waktu nggak untuk interaksi? Butuh. Maka orang-orang yang semisal ini, contoh ini adalah orang-orang yang sebenarnya terbawa dengan pengaruh pada waktu-waktu sebelumnya. Kenalan awalnya, betul? Diajak ngopi, kemudian dipahamkan, kemudian dicoba, akhirnya jadilah seperti ini. Tetap butuh proses. Apa yang ada sekarang pasti ada kaitannya dengan hari-hari sebelumnya. Life is choice. Kira-kira dengan konsekuensi pilihannya saat ini menjadi anak apa istilahnya? Pang. Sekarang mungkin jarang ya dijumpai ya. Atau masih ada? Di Jember ada? Oh, Masya Allah banyak. Hmm. Saya tidak menganggap anak pang ini buruk. Bisa jadi mereka itu dapat hidayah dari Allah berubah lebih baik daripada kita. Betul kan? Betul. Hanya ngasih contoh bahwa pilihan hidup itu ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya teman sekalian. Kalau kita lihat, ada yang tahu namanya siapa? Mike Tyson. Bagi orang-orang dulu, ya olahraga yang paling digemari itu adalah salah satunya tinju. Selain sepak bola adalah tinju. Apalagi bapak-bapak gitu ya. Minggu ya, kemudian ada satu TV, kemudian dilihat bareng-bareng ya. Kalau sudah Mike Tyson bertanding, wah ini seru banget ya. Apalagi pernah ada kasus gigit telinganya. Oh, itu saya lupa namanya siapa. Berarti generasi zaman dulu paham itu ya. Generasi. Oh, ada YouTube, ada YouTube ya. Baik. Kalau kita lihat masa lalunya Mike Tyson itu sebagai petinju yang hebat, ternyata masa sekarang dia menjadi seorang mualaf. Dia berpindah menjadi seorang muslim. Jadi yang sangar sekarang sudah mulai
sudah mulai enak dilihat ya, dipandang enak itu. Bahkan kalau dia bertemu dengan petinju legendaris yang lainnya yang Muslim bernama Muhammad Ali, dia menghargai banget. Bahkan pemakamannya dia sampai nganterin Muhammad Ali, ya, Mike Tyson ini. Ini petinju dunia, ya, diakui kehebatannya dengan dunia. Tapi ternyata hidupnya dia memilih untuk menjadi seorang Muslim, mualaf. Kira-kira ada konsekuensi nggak bagi seorang Mike Tyson untuk menjadi seorang Muslim? Apa konsekuensinya? Dijauhi dari keluarga, apalagi dijauhi dengan masyarakat. Jobnya bisa berkurang nggak kemungkinan? Bisa? Bisa. Mulai tidak lagi disegani, bisa jadi nggak? Bisa. Karena tidak semua apa yang kita pilih itu enak-enak konsekuensinya. Pasti ada yang kadang nggak enak dalam hidup. Maka teman-teman sekalian, keberadaan kita di sini itu sebenarnya nggak enak, ya. Karena apa harus meninggalkan waktu kita istirahat? Masuknya jam 8 sekarang jam 7. Repot banget sih ya hari Jumat gitu ini. Tapi setelah kita memahami, kok ada baiknya ya. Kita nambah pengetahuan, Allah ngasih kebaikan pada kita. Itu ternyata kalau kita ikhlas karena Allah enteng gitu loh. Enteng. Makanya setiap konsekuensi pilihan hidup itu pasti ada yang berat, ada yang ringan, teman-teman sekalian. Ada yang tahu namanya siapa ini? Wah, paham ya. Irwan Syah. Kalau kita lihat secara wajah, good looking nggak? Good looking, ya. Apakah sudah menikah? Sudah. Berarti perempuan nggak boleh jatuh cinta karena sudah menikah, ya. Kalau kita lihat, ini pemeran utama salah satu film yang pernah hits. Oh, apa judulnya? Ada sih. Apa itu? Oh, ada apa dengan cinta? Dia adalah salah satu aktor yang mempunyai paras yang baik, good looking. Ya, saya yakin perempuan-perempuan itu banyak yang tertarik padanya, glamor dan banyak job. Itu prinsipnya. Kalau semakin good looking, potensi untuk banyak job tinggi potensinya ya. Walaupun rezeki Allah yang ngatur. Tapi teman-teman sekalian, artis ini, Irwan Syah ini ternyata saat ini sudah jarang kita lihat di televisi. Jarang ya? Jarang. Bersama istrinya, siapa namanya? Zaskia Sungkar. Iya, saudaranya Siren Sungkar. Kita sudah memutuskan untuk hijrah. Untuk memilih konsekuensi hidup lain dari apa yang sebelumnya ia jalani. Dulu dia terkenal banget, sering muncul di layar kaca, tapi sekarang sudah mulai mengurangi intensitas di layar kaca. Walaupun beberapa kali kita lihat di YouTube dan lain sebagainya. Ada sebuah hal yang ingin saya sampaikan, perkataan dari Irwan Syah yang dikutip di akun Hijrah Fest yang menarik untuk saya sampaikan kepada panjenengan. Apa itu? Nah, kita coba ya. Beliau mengatakan, nggak ada motivasi untuk menjadi lebih baik atau berhijrah yang paling kuat dampaknya selain orang itu, ya, kalau sudah dirahmati hatinya oleh Allah, ya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balik hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang bengis sekalipun akan menjadi orang yang bagus. Ketakwaannya meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan betul teman-teman sekalian, suatu ketika ada seorang motivator yang pernah mengisi saya waktu SMA, ngisi anak-anak SMA, laki-laki dan perempuan. Kemudian dia cerita, kalau dia itu pembalap dulu, pembalap motor ya. Kalau di Jember ada kayak gitu, trek-trekan gitu. Biasanya kan di sawah-sawah gitu ya, nongkrong sambil ngopi gitu kan ya, ada. Nah, motivator ini pernah menyampaikan kisah hidupnya kepada saya salah satunya bahwa dia itu pembalap, suka trek-trekan bersama teman-temannya. Kan kalau biasanya pembalap itu banyak gengnya ya, banyak temannya ya. Entah suatu saat ketika terjadi kecelakaan, kepalanya
gegar otak ringan, kemudian dia berada di bawah mobil, saking kerasnya, apa yang dilakukan teman-temannya? Lari. Jadi teman-temannya sesama pembalap lari. Yang nolong justru orang lain. Orang yang nggak dikenal. Masyarakat sekitar. Sejak saat itulah motivator itu menyampaikan bahwa tidak ada pertemanan yang abadi kecuali pertemanan itu karena Allah. Orang lain yang kayaknya akrab banget sama kita bisa meninggalkan kita. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa teman-teman sekalian. Dan dia menyampaikan sama seperti Anda yang masih SMA. Waktu itu saya masih SMA. Ada satu nikmat, ada satu pemutus nikmat yang harus kalian ingat. Apa itu? Kematian. Bengisnya orang, bandelnya Anda, ya, itu bisa berubah kalau Anda ingat yang namanya mati. Saya jadi mikir, apa pikiran saya kalau saya mati duluan, nanti istri saya sama anak-anak saya gimana ya? Sudah siap nggak ya mereka itu untuk mencari penghidupan sendiri, melanjutkan kehidupan sendiri? Saya jadi mikir, kalau saya hidup, nanti saya dibangkitkan sama Allah, apa ya? Kemudian saya mikir lagi, kalau saya sudah tidak ada di dunia ini, kira-kira amal baik saya udah banyak atau belum ya? Saya mikir terus gitu. Kalau Allah sudah mencabut nyawa saya, kira-kira yang ditunjukkan di hadapan saya oleh Allah, surganya Allah atau nerakanya Allah ya? Terus membuat pikiran-pikirannya itu semakin galau. Tuh, kalau seandainya gini, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali kita sendiri, maka sejak saat itulah saya berazam, life is choice. Hidup saya adalah pilihan. Maka saya berkomitmen untuk mencari kebahagiaan akhirat tanpa harus meninggalkan dunia. Dan betul, kata Irwansyah, gak ada yang bisa mempertahankan atau menguatkan kita ketika kita sudah menjadi orang yang lebih baik, berkomitmen untuk menjadi lebih baik, kecuali satu, ingat mati. Makanya Rasulullah SAW itu ketika ditanya siapa orang yang paling cerdas, bukan orang yang sudah kuliah S1, S2, S3, atau berprestasi di dunia. Tapi jawaban Rasulullah mengejutkan. Orang yang paling cerdas adalah orang yang mengingat mati dan mempersiapkan mati. Seperti kita. Oh, kayaknya nggak salah. Memang betul gitu. Jadi untuk salah satunya mengendalikan diri kita, ingatlah kematian teman-teman sekalian. Nah, agak kecil sedikit mas. Coba baca balik. Ya. Kita cek, renungkan bersama aja. Sebelum saya baca, coba baca sendiri aja. Sudah dibaca? Oke. Kita review. Sebagian orang, sebagian manusia merelakan yang abadi hanya demi mengejar yang fana. Apa itu yang abadi? Apa itu yang fana? Dunia. Banyak orang di kalimat pertama ini yang merelakan hal yang abadi hanya untuk mengejar yang fana. Benar nggak ada orang-orang yang seperti ini? Ada nggak kira-kira? Kemudian kalimat yang kedua, sedangkan sebagian yang lain itu merelakan yang fana untuk mengejar yang abadi. Sebenarnya kalau seandainya kita cek ya, di materi 11 materi sebelumnya, ini kan materi ke-12. Kalau seandainya Allah mengizinkan seharusnya 11 materi yang kita bahas itu berpengaruh pada hidup kita, seharusnya. Kenapa? Karena 11 materi itu saya susun agar mendorong kita, saya pribadi,
untuk berubah lebih baik. Jadi saya nyiapkan materi ini sampai kadang jam 12 malam. Jam 12 malam. Tujuannya satu, agar saya mendapatkan pahala ketika saya menyampaikan. Dan yang kedua, agar panjenengan itu ya mendapatkan rahmat dari Allah sehingga berubah menjadi lebih baik. Harapannya itu. Kalau harapan dunia, sudah biarkan Allah saja yang membuka keran-keran rezeki kita. Makanya saya rela berjadang untuk menyiapkan materi ini untuk panjenengan. Saya rela datang untuk datang sebelum panjenengan. Tujuannya untuk apa? Agar saya bisa menjadi wasilah perantara kebaikan. Seharusnya materi ke-12 ini juga berefek pada panjenengan. Sebenarnya apa sih yang mau kita katakan? Saya berpandangan dulu, seorang laki-laki itu kadang ujiannya wanita. Laki-laki itu gak kuat dengan namanya wanita. Itu laki-laki. Siapapun namanya laki-laki tidak kuat dengan godaan yang namanya wanita. Sehingga punya ekspektasi, harapan tinggi dalam menjalani kehidupannya. Apa itu? Mempunyai pasangan wanita yang sangat cantik. Dan ternyata teman sekalian, yang tanyakan yang berumah tangga, tanyakan yang sudah berumah tangga. Wajah seseorang itu kalau belum dimiliki, belum disahkan, belum dinikahi, akan kelihatan cantik banget. Setelah dinikahi, ini pengakuan ya. Istrinya ada di sini. Oh, istrinya gak ada di sini. Kalau istrinya di sini, enggak mau Ustaz. Betul, begini teman-teman sekalian. Saya memahami, betul. Kecintaan kita kepada lawan jenis kita itu fitrah yang Allah titipkan pada hati kita. Setelah sekitar 12 tahun saya menjalani pernikahan, saya menikah usia 22 tahun. Kemudian saya sudah jalan 12 tahun. Ternyata tetap sama. Ada orang yang lebih cantik daripada pasangan kita, betul? Maka dalam berumah tangga teman sekalian, jangan gantikan orangnya, tapi gantikan suasananya. Saya ulangi. Makanya dalam berumah tangga, jangan gantikan orangnya, karena sebanyak apapun digantikan orangnya itu akan selalu ada yang lebih baik di luar sana. Maka pesan saya, gantikan suasananya. Gantikan. Bisa jadi problem rumah tangga saat ini karena suasananya begitu-begitu aja. Gantikan, komitmenkan untuk ganti suasana. Kalau pulang, suaminya datang ketok pintu, assalamualaikum, istrinya nyuruh anaknya, saya bukakan, ayahnya datang, coba istrinya yang bukain pintu, ganti suasana. Kalau suaminya, Mi, Ma, Bunda, masak apa sekarang? Kalau awalnya cuma tanya, sekarang coba dibantuin. Senang gak istri dibantuin sama suami? Ya, dibantuin. Ustaz, yang masak bukan istri saya, Ustaz. Wah, repot ya. Yang masak orang lain, Ustaz. Apa harus dibantuin nih? Berarti jangan bantuin bila orang lain. Ya, bisa salah kaprah. Tapi gini teman-teman sekalian, kenapa saya mengatakan ini? Quotes ini agar apa? Agar mendorong, memantik, memberikan stimulus, memberikan rangsangan kepada panjenengan yang masih muda-muda, ada yang masih belum menikah. Jangan sampai salah pilih tujuan hidup. Karena teman-teman yang ada di ruangan ini, saya yakin mereka akan disibukkan dengan urusannya masing-masing nanti. Betul nggak? Nggak ada, masih nggak lupa dengan karyawannya, masih itu loh, lupa dengan karyawannya. Padahal masih itu punya list nama karyawan itu.
Karena masjid itu lupa kalau di akhirat nanti masjid itu urusannya sendiri. Urusannya sendiri. Termasuk kepada keluarganya masjid, urusannya sendiri. Istrinya masjid urusannya sendiri. Anaknya masjid urusannya sendiri. Sibuk dengan urusan masing-masing. Sejak saat itulah saya pikir, kalau seandainya teman-teman itu tidak bisa membantu saya, lalu apa yang saya andalkan ketika nanti di hadapan Allah? Kalau teman-teman, ibu, ayah, saudara, paman, dan lain sebagainya tidak bisa bantu kita, lalu apa yang saya andelin? Sejak saat itulah saya berkomitmen, life is choice. Maka saya harus tega memilih pilihan hidup yang bisa membawa kebaikan akhirat tanpa harus meninggalkan dunia. Maka teman-teman sekalian, selipkan satu doa ketika nanti panjenengan sholat. Habis sholat, sempatkan berdoa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha kasih, zat yang maha hebat, yang membolak-balikkan hati kita, sabbit qalbi ala dini. Apa itu? Teguhkanlah hatiku di atas agama ini, bukan di atas harta, bukan di atas bentuk wajah, bukan di atas ilmu, tapi di atas agama ini. Cukup. Akhirnya apa? Kita tidak oleng dalam menjalani kehidupan ini. Lari ke sana, ikut ke sana, yang penting dapat keuntungan dunia. Nauzubillah min dzalik. Harus punya prinsip dalam hidup. Ya. Maka saya doakan panjenengan mempunyai keteguhan hati agar bisa menerima indahnya Islam. Ya. Sehingga tidak merasa terbebani dengan aturan yang Allah berikan kepada kita lewat agama ini. Ketika Allah mengilhamkan fa'alhamha fujuraha wa taqwaha, Allah menjelaskan, ya, wahai hambaku, Mas, Bang, nanti kalau Anda menjalankan kehidupan ini, hati-hati ada rambu-rambu yang harus Anda pahami. Rambu-rambu yang pertama, fa'alhamha fujuraha. Kalau Anda pilih yang kiri, Mbak, Mas, di situ ada resiko-resiko kehidupan. Bisa jadi Anda senang, tapi senangnya adalah sementara. Tapi ada konsekuensi kehidupan yang Anda akan tanggung. Begitu juga jalan yang kedua yang sebelah kanan, wattaqwaha. Kalau Anda pilih jalan ini, resikonya berat, diuji, dicaci, dan lain sebagainya. Tapi akhir dari jalan ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ilhamkan kebaikan kepada Anda semuanya, dan Allah akan balas semuanya dengan pahala dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW menyebutkan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Makanya orang yang benar-benar mencintai Anda karena keimanan kepada Allah adalah orang yang tidak rela kepada Anda ketika Anda itu tidak sholat. Orang yang benar-benar sayang sama Anda, orang yang benar-benar tidak mau Allah menghukum kita adalah orang-orang yang selalu mengingatkan kalau kita salah. Bukan justru membiarkan. Wes biar misalnya kau bosan nol aja ya, nikmati hidup saya, kau tobati nanti. Kau buka sholat misalnya, ya. Sholat aja di kantor aja kan, oh bosan, kan kau usah sholat misalnya. Jangan, orang yang benar-benar tulus mencintai Anda karena Allah, orang yang nggak tega kalau seandainya Anda berada di zona yang salah, teman-teman sekalian. Makanya di sini kita itu masih butuh yang namanya Islam. Kita butuh agama Islam ini, teman-teman sekalian. Gak bisa kita menolak agama ini. Kenapa? Karena agama ini yang mengantarkan kepada kebaikan. Sekarang saya tanya, ada yang pernah dalam perjalanan hidupnya yang menerima surat undangan dalam acara apapun? Pernah? Masih pernah dapat surat undangan? Surat undangan acara apa? Nikah. Masih? Surat undangan apa? Acara nikah. Ada yang pernah mendapatkan surat undangan pesta ulang tahun? Ada yang pernah lahiran atau tasyakuran? Pernah. Surat undangan. Ketika panjenengan sebagai orang yang mendapatkan undangan, kemudian yang mengundang itu adalah teman dekat kita, sahabat kita, kira-kira potensi untuk datang lebih besar apa enggak? Lebih besar. Bahkan kalau bisa harus
datang. Kenapa kok memilih untuk datang? Kalau yang undang itu adalah orang yang spesial bagi kita. Kenapa? Karena suka, menghargai. Betul ya? Betul. Kalau Anda mendapatkan undangan, surat undangan dari manusia, Anda merasa sungkan, Anda merasa nggak enak, menghargai dengan kehadiran Anda. Sekarang saya tanya kepada panjenengan, sudah punya atau sudah pernah dapat surat undangan dari Allah? Sudah pernah dapat surat undangan panggilan dari Allah? Gini teman-teman, prinsipnya life is life. Hidup itu memang punya konsekuensi. Kalau orang yang spesial mengundang kita, kita akan berusaha untuk datang dan bahkan kita menyiapkan bekal. Betul? Betul? Untuk siapa? Orang yang mengundang. Pertanyaan saya, sudah pernahkah Anda mendapat surat undangan dari Allah? Gampang banget. Allah itu kalau mengundang temannya, ya mengundang hamba Allah, mengundang ciptaannya, karena mungkin terlalu jauh hamba itu sudah lupa sama Allah, Allah kasih musibah. Allah kasih musibah. Nih ujian hidup untuk Anda. Ujian hidup kalau bisa berat banget. Nih saya kasih ujian hidup. Setelah diuji sama Allah, ngerasa berat. Ya Allah, datang dia, datang dengan penuh kehinaan kepada Allah, minta sama Allah. Ya Allah, kok berat banget gini masalah hidupku ya Allah. Tolong selesaikan, berikan jalan keluar terbaik ya Allah. Datang dia. Jadi simpel. Kalau Allah sudah jatuh cinta sama Anda akan diberikan ujian dalam hidup. Tujuannya agar Anda datang dengan penuh kehinaan dan kerendahan di hadapan Allah. Kalau bisa sujud dan minta sama Allah. Itu cara Allah kadang-kadang kepada hambanya. Itu pertanda kalau hambanya dicintai oleh Allah. Lalu gimana caranya Allah melupakan hambanya? Gampang juga. Kasih aja kesenangan dunia, kasih aja harta yang lebih dibandingkan yang lain. Sibuk dia dengan dunia, sibuk dia dengan urusan dunianya, sehingga dia mampu datang sama Allah. Sudah sukses. Lupa kalau sebenarnya itu adalah bagian dari hukuman dari Allah SWT. Simple seperti itu. Surat undangan dari Allah adalah ketika kita mendapatkan ujian, ya, kemudian kita meminta Allah sayang banget sama kita. Dan kalau seandainya panjenengan sebulan ini tidak curhat sama Allah seperti curhatnya panjenengan di awal tadi, berarti ada masalah. Berarti suatu-waktu Anda butuh surat undangan lagi sama Allah. Gak tahu apakah kualitasnya itu lebih berat atau lebih ringan. Gak tahu, gak ada yang tahu. Hanya wilayahnya Allah yang tahu. Simple. Maka ketika nanti panjenengan merasakan kesulitan dalam hidup, sudah saatnya, ya, Anda kembali curhat sama Allah, datang kepada Allah dengan penuh kehinaan, kerendahan, minta sama Allah, ya, agar Allah aman ingat sama kita dan kita pun ingat sama Allah. Itu prinsipnya, teman-teman sekalian. Dan pesan saya teman-teman sekalian, jangan menjadi perusak agama. Jangan menjadi perusak agama. Apa itu maksudnya? Perusak agama itu kita coba akan pahami, kupas satu persatu sekali. Perusak agama itu, kalau kita cek di Quran surah Al-Ahzab ayat 57, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknati dia, orang tersebut, tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia, dan menyediakan baginya siksa yang sangat menghinakan. Jadi orang-orang yang memilih hidupnya untuk menjadi perusak agama, Allah akan balas, ya,
dengan balasan siksaan yang menghinakan, tidak hanya di akhirat tapi juga langsung Allah kasih di dunia. Siapa Ustaz yang merusak agama itu? Ini penting. Ya. Al-Jalalain dalam kitab Al-Fath Ar-Rabbani wal Faid Ar-Rahmani menjelaskan ada 4 tipe manusia yang menjadi perusak agama. Jadi perusak agama itu disebabkan oleh 4 hal ini. Hilangnya agama, hancurnya agama dilakukan karena 4 hal ini. Dan semoga kita tidak termasuk di antara 4-empatnya. Apa itu yang pertama? Yang pertama perhatikan, seseorang tidak mengamalkan apa yang ia. Coba pahami kalimatnya. Jadi saya mengatakan bahwa perusak agama itu adalah satu, seseorang yang tidak mau mengamalkan apa yang ia. Ada nggak orang yang seperti itu? Hah? Contohnya gimana? Contohnya gimana? Baik, pintar. Banyak yang tahu bahwa sholat itu hukumnya wajib, namun mereka tidak mau melakukannya sampai sekarang. 2023 bulan Agustus tanggal 25 jam 8:08 belum mau sholat, padahal dia tahu kalau sholat itu wajib. Kemudian yang kedua, banyak yang tahu bahwa riba itu haram tapi masih melibatkannya dalam akad-akadnya. Banyak yang tahu bahwa minuman keras itu haram untuk dikonsumsi, namun masih banyak yang. Banyak yang tahu bahwa menutup aurat itu wajib, tapi masih banyak yang tidak mau melakukannya. Banyak yang tahu zina itu haram, namun masih banyak yang. Apa yang pertama tadi? Perusak agama. Seseorang tidak mengamalkan yang dia ketahui. Ini yang perusak agama. Ini pilihan hidup, menjalankan apa yang sudah kita pahami untuk diaplikasikan kepada kehidupan kita. Bukan untuk orang lain, untuk kita sebenarnya. Karena kita yang butuh. Karena kita yang butuh sebagai bekal. Karena Allah sayang sudah sama kita, memberikan banyak kenikmatan hidup. Maka yang pertama ini harus dipahami, orang yang merusak agama adalah orang yang tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Yang kedua, hancurnya atau hilangnya agama karena dirusak oleh aktivitas yang kedua. Apa itu? Seseorang mengamalkan apa yang ia tidak ketahui. Kalau kita lihat backgroundnya apa nih? Zodiac. Ada Virgo, Gemini, Pisces, kemudian Scorpion, apa lagi? Libra, Sagittarius. Teman-teman sekalian, Aries, Leo, banyak banget ya, sampai hafal ya. Dan kalau zaman-zaman anak muda dulu, waktu saya sekolah, itu setiap hari apa keluar gitu. Iya, kalau nggak salah ya. Dan mempercayainya, ya. Dan mempercayai itu, bodohnya kita mempercayainya itu. Ya. Banyak orang yang mengamalkan sesuatu yang tidak ia ketahui, main percaya gitu aja, nggak mau belajar. Hari baiknya hari Kamis, sehingga ditunggu-tunggu hari Kamis. Kok nggak baik-baik gitu. Kesehatan menurun, masalah keuangan gini-gini. Aduh. Dulu sampai ini ada acara televisinya, betul nggak? Betul. Dan kita waktu remaja itu percaya gitu, ya, mencatat hari baiknya dan lain sebagainya. Luar biasa ya. Hegemoni ya, atau propaganda dari orang-orang yang berniat untuk menggerus keimanan kita. Jangan percaya kepada hal-hal yang gini ya teman-teman sekalian. Makanya kita butuh ilmu. Beberapa jenis amal tanpa ilmu yang harus kita hindari teman-teman sekalian yang beredar di masyarakat adalah ketika kita bermuamalah tanpa belajar aturannya. Yang kedua, beribadah tanpa belajar tata caranya. Yang ketiga,
pakaian tanpa belajar tentang syariatnya. Bekerja asalkan mendapatkan penghasilan. Yang kelima, bergaul asalkan dapat teman-teman yang frekuensi. Dan keenam, menikah tanpa dibangun dengan ilmu. Makanya ada orang yang menikah sehari itu langsung cerai. Ada nggak gitu? Ada? Ada nggak kira-kira? Ada. Seminggu? Ada. Eh? Bahkan Hamin satu batal nikah ada. Oh, ada. Hamin satu batal nikah ada ya. Ini luar biasa ini. Makanya teman-teman sekalian, perusahaan agama yang kedua adalah mereka itu mengamalkan apa yang tidak ia ketahui. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan agama itu bisa menghilangkan agama karena aktivitasnya. Apa itu? Seseorang tidak mencari tahu apa yang ia tidak ketahui. Ya. Padahal Imam Syafi'i pernah memberikan nasihat kepada kita, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, capeknya belajar, perjuangannya dalam belajar, pengorbanan waktu yang harus kamu sediakan untuk belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Belajar itu butuh perjuangan nggak teman-teman? Butuh. Butuh pengorbanan? Butuh. Butuh. Ya. Tapi ketika kita sudah dikaruniai Allah ilmu pengetahuan yang baik untuk dunia dan akhirat kita, itu derajat kita itu dinaikkan sama Allah Subhanahu wa taala secara otomatis. Ya. Sekarang kita coba cek di sini. Coba. Saya ingin ngasih challenge kepada panjenengan. Perintahnya ya di sini, ini ada susunan korek api yang membentuk kalimat matematika yang salah, ya. 59 dikurangi 1 sama dengan 59. Ada challenge untuk panjenengan. Coba bantu saya untuk mengubah perhitungan di atas agar bisa bernilai benar dengan hanya memindahkan dua batang korek api. Sekarang, kalau ada yang bisa, kasih hadiah. Sekali bisa, boleh? Mas, boleh. Yang bawah, gini. Ya, angka 1 itu harus terbentuk dari dua batang korek api. Harus. Angka 1 harus terbentuk dari dua batang korek api. Tidak boleh diambil ya sehingga menjadi separuh batang korek api. Belum nih. Dia kalau 1 ya tetap gitu angkanya. Sekarang saya kasih challenge kepada panjenengan, tolong dipikirkan kalau sudah dapat ide dan berani maju, silahkan nanti saya kasih hadiah. Coba berpikir hanya dengan memindahkan dua batang korek api. Coba berpikir, mana caranya? Coba. Boleh, Mas ya, monggo. Ini maju dong, ha, maju. Yang ini ya, pindah ke sini jadi angka 6. Yang itu jadi angka berapa? Kosong. Berarti 60 dikurangi 1 jadi 59. Ya, sebentar. Jangan ditutupi sini Mas ya. Oke. Saya ulangi penjelasan beliau. Tunggu, sabar. 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 Beliau tadi memberitahu kepada kita, ini angka berapa ini sebenarnya? Kalau ini diambil 1, jadi 0 nggak? Enggak, karena ini belum tertutup. Iya, paham maksud saya? Berarti mohon maaf salah. Coba berpikir dulu. Tapi nggak apa-apa. Berikan aplaus buat beliaunya. Udah berani maju. Bapak maju. Oke. Oke, ini yang bawah ini pindah ke sini. Jadi berapa ini, Mbak? Jadi 8. Oh, berarti yang atas diketengahkan biar jadi 1. Nggak boleh.
Angka 1 harus terbentuk dari 2 batang korek api. Sama dengan jenengan tadi kalau saya. Masnya, oke, Mas. Silakan, Mas. Jadi angka berapa? 0. Jadi angka berapa? Bentar. Masih di sini, Mas. Oke, saya jelaskan ya. Yang ini pindah ke angka sini betul jadi 0. Satu langkah, 0. Berarti jadi 50 ya. 50 dikurangi 1 hasilnya 49. Terus yang mana, Mas, yang ini? Bawah, pindah ke sini biar jadi 4. Ketutupan atasnya, Mas. Iya, coba ini. Ini kalau ditaruh ke sini nggak jadi 4 dia. Karena ini ketutupan. Paham maksud saya? Paham? Oke, silakan duduk, nggak apa-apa. Masnya maju. Iya, boleh. Yang ini pindah ke sini. Jadi angka berapa? 56. Oke, 6. Terus. Ya, di plus. Sini, Mas. Kita cek ya. Saya ulangi ya. Yang ini pindah ke sini jadi angka 6. Betul? Kemudian yang ini pindah ke sini jadi plus. Jadi penjumlahan. Kita cek jawabannya dulu. Satu ya. Dua. Betul? Berikan tepuk. Siapa namanya, Masnya? Siapa? Mas Ulum ada di divisi mana di sini, Kiren? Wah, oke, wah, terus saya kasih hadiah. Karena Mas Ulum sukses. Selamat. Silakan Mas Ulum. Orang kafe ya berarti ya? Di kafe. Wow. Hebat Mas Ulum, betul. Betul. Ya. Jadi dengan 2 langkah Mas Ulum bisa memecahkan masalah ini. Sekarang saya tanya, kemampuan Mas Ulum, ya, hebat nggak? Hebat. Kenapa kok bisa hebat kan? Hebat. Karena kita nggak bisa. Kalau seandainya kita bisa, oh sama Ustaz saya juga bisa gitu. Cuma setelah saya pindahkan ternyata betul ya. Itu menunjukkan bahwa Allah itu secara langsung, secara otomatis akan menaikkan derajat orang-orang yang sudah paham. Betul nggak? Yang sudah berpengetahuan dia dibandingkan yang belum berpengetahuan. Lagi Ustaz. Nanti aja ya. Nanti aja. Ya. Nanti aja coba saya pikirkan challenge yang berikutnya ya. Oke, bagus. Terima kasih Mas Ulum. Nah, inilah teman-teman sekalian, permainan ini bukan hanya sekedar bermain, tapi ada maksud. Ya, life is choice. Ketika kita menaikkan level kita dengan sedikit saja menyediakan waktu untuk belajar, otomatis kita itu sedikit naik di level orang yang belum belajar. Ya. Makanya tadi hadiah itu kadang umpamaan saya ketika Allah memberikan kelapangan rezeki berupa tambahan dari pengetahuan yang kita upayakan. Kembali ke konteks ini, ya tadi ada sudah 3 hal yang kita bahas. Perusahaan agama itu yang pertama mengamalkan, tidak mengamalkan apa yang ia ketahui, kemudian mengamalkan apa yang tidak ia ketahui, yang ketiga tidak mencari tahu apa yang ia tidak ketahui, kemudian yang keempat perusahaan agama itu adalah seseorang yang menghalangi orang lain untuk mencari tahu apa yang ia tidak ketahui. Ini ada nggak orang yang kayak gitu? Di masyarakat kita ada nggak? Saya ulangi, ada orang yang nggak suka ketika kita belajar. Ada? Wis lambat wae. Bisa di lobby kok Pak Didi. Terlambat aja. Apa ini jin rajin jam itu biar Pak Ustadznya yang datang jam 7. Kita datangnya jam 8 aja nggak apa-apa gitu ya. Ada kemungkinan orang-orang yang semisal di luar sana ketika kita melakukan kebaikan, wes aja sih. Ada? Ada teman sekalian. Ini yang dinamakan dengan perusak agama. Life is choice. Maka setiap pilihan itu ada konsekuensi. Mau ikut pilihan yang tadi atau menolak pilihan yang tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 27.
Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan Allah hendak menerima tobatmu. Ternyata teman-teman sekalian, orang-orang yang mengikuti keinginannya, yang hawa nafsunya tinggi terhadap dunia, menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya. Gak pengen Anda itu lebih baik, gak pengen melihat Anda itu lebih solih, ya karena mereka itu nggak bisa melampaui kemampuan Anda. Jadi berusaha untuk menghalangi kita agar semakin jauh dari kebaikan, dihalang-halangi. Nah ini Ada orangnya ternyata, teman sekali. Nah, termasuk Allah Subhanahu wa taala menyampaikan. Mas Gendam dinaikkan volumenya sedikit. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 12 yang artinya ingatlah teman-teman sekalian, pahami, ingat sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka sedang merusak diri mereka sendiri dan merusak agama. Jadi orang-orang yang menghalangi kita untuk kebaikan, hadir dalam acara-acara yang baik yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kita, nggak senang. Sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang merusak diri mereka sendiri dan merusak agamanya. Tapi mereka nggak sadar, kata Allah. Ya. Makanya ada 3 nasihat malaikat Jibril untuk manusia. Apa itu nasihatnya? Perhatikan yang pertama. Jibril alaihissalam pernah datang kepadaku seraya berkata, ini nasihat malaikat Jibril, hai Muhammad, hiduplah sesukamu. Nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kita. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umat, hiduplah sesukamu. Gak usah diatur, hiduplah sesukamu. Sesungguhnya sadar atau tidak sadar, siap atau tidak siap, engkau suatu saat akan menjadi awalnya gagah, lemah, tersungkur di dalam tanah, mencinta, dihinakan oleh tanah. Hiduplah sesukamu tanpa aturan, bebas kau ngapain aja. Tapi ingat, kamu akan jadi. Kemudian nasihat yang kedua, cintailah apa yang engkau sayangi, yang engkau senangi. Sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengan apa yang engkau sayang. Dan yang ketiga, beramallah semau Anda, sesungguhnya engkau akan menuai balasan dari setiap amal. Nasihat malaikat Jibril ini adalah nasihat untuk Nabi Muhammad dan juga untuk kita teman-teman sekalian. Nah, sejak saat itulah saya mikir, berarti saya harus berani menyediakan waktu untuk hidup saya di dunia ini dengan memilih pilihan hidup yang berat, belajar, yang memaksakan untuk ibadah kepada Allah. Sekalipun saya belum menjadi orang baik, gak masalah. Biarkan Allah dengan caranya sendiri yang membawa saya untuk menjadi lebih baik. Masalah rezeki Allah sudah atur, masalah jodoh Allah sudah atur, masalah ajal Allah sudah tentukan, masalah qada Allah juga sudah tentukan. Wilayah kita hanya ikhtiar mencari pahala dan sebisa mungkin meminimalisir dosa. Ada komitmen yang harus saya ambil dalam hidup, dan ternyata setelah saya ambil komitmen itu, alhamdulillah Allah masih sayang sama kita, masih sayang sama saya, memberikan saya untuk kesempatan beribadah, untuk menunjukkan bahwa saya ini tidak ada apa-apanya tanpa bantuan Allah. Jadi jangan merasa besar dulu, karena semua itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka life is choice. Pilihlah pilihan yang berat dalam menjalani hidup ini agar kedepannya menjadi ringan. Jangan hanya memilih yang ringan karena konsekuensinya berat di belakang. Teman-teman sekalian, paham maksud saya? Semoga Allah merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita umur yang barokah, memberikan rezeki yang barokah, keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, dan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Ingat, life is choice, ada konsekuensi. Maka pilihlah pilihan yang cerdas dalam hidup. Allah alam bisawab. Sebelum saya akhiri, ada yang mau disampaikan? Boleh. Silakan, teman sekalian. Berani? Oh, banyak boleh. Langsung boleh? Iya boleh.
Oke. Ada pembahasan yang pernah kita singgung tentang itu? Ada ya? Perbedaan silaturahim dengan silafuah. Kalau silafuah itu dengan sesama kaum muslim. Kalau silaturahim itu dengan yang berhubungan darah dengan kita, ya, mahram kita. Kalau pertanyaannya tadi menjauhi orang-orang yang menyakiti kita, berarti yang dimaksud adalah yang saudara atau bukan? Yang saudara atau bukan? Oh, oke. Berarti nanti tinggal dicek materi tentang mahram ya. Saya jawab dua-duanya. Kalau untuk teman yang menyakiti kita, kita ambil jeda untuk tidak berhubungan dulu dengan teman itu untuk menenangkan diri boleh. Tapi jangan sampai memutus karena dia saudara kita. Jangan sampai memutus karena ada alasan yang tidak jelas. Ya. Kalau ada alasan yang jelas, ya, silakan dipilih mau sabar atau enggak. Kemudian kalau untuk silaturahim nggak boleh diputus. Kalau untuk yang berhubungan darah dengan kita nggak boleh diputus. Karena ada hadis yang menyebutkan bahwa orang yang memutus tali silaturahim itu akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya yang menyakiti kita pada kita, jangan diputus. Ya. Paman kita, bimbing kita, jangan diputus karena kita tidak boleh memutus. Justru kita kewajibannya menyambung dan memaafkan. Tapi kalau untuk kepada orang lain yang tidak hubungan sejarah, ada pilihan di situ, mau sabar dan memaafkan, itu lebih baik. Paham ya? Ya, jadi pertanyaannya tinggal dicocokkan siapa yang menyakiti kita. Ya, sama seperti ibu menyakiti kita misalnya, nggak boleh ya ngambek, putus, bilang, kemudian misu-misu sama orang tuanya, nggak boleh. Jadi selama ada hubungan darah tidak boleh memutus, kewajiban kita menyambung. Tapi kalau sesama kaum muslimin, ambil jeda dulu untuk menenangkan diri, boleh. Kemudian libatkan orang ketiga untuk menyelesaikan masalah kita, boleh. Itu lebih baik, sabar dan memaafkan. Jadi itu jawaban saya. Paham banyak? Oke. Ada yang lain? Sekarang saya tanya, berani mengambil komitmen pilihan-pilihan hidup yang berat? Yang berat ini maksudnya yang justru mendekatkan kita sama Allah? Berani? Ada ujiannya loh, masih berani? Oke, semoga Allah merahmati panjenengan dan semoga ada perubahan yang baik hingga materi ke-12. Kalau sampai materi ke-20 nggak ada perubahan, berarti sudah saatnya saya pensiun dari materi ini. Berarti saya seharusnya mengundurkan diri. Sampai 20 nggak ada perubahan, berarti sudah saatnya saya harus digantikan oleh orang lain. Ya. 20 itu berarti 5 bulan. Cukup 5 bulan saya bersama orang lain. Kalau sudah ada perubahan, itu bukan untuk saya tapi untuk panjenengan semua. Allah Nabi Sallam, semoga Allah merahmati kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan, itu semata-mata dari saya. Kalau ada kebaikan, itu rahmat dari Allah. Saya kembalikan kepada Mas Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.